Season 1 episode 9. Previously on the 100. Ark Station, please come in. Hunter saved Octavia's life and Bellamy brought back. On the ground? Yes, the Earth is survivable. They tortured him. My name is Lincoln. Enough dropships to carry 700. We are going to the ground, but not all of us are. Di stasiun diperlihatkan Telonius mengabarkan ke seluruh penduduknya bahwa dalam waktu 60 jam ke depannya mereka akan segera meluncur ke bumi. Dan tak lupa juga ia mengabarkan hal tersebut secara langsung kepada orang-orang yang ada di bumi, yang tentu saja membuat Clark dan lainnya begitu bahagia mendengarnya. Namun belum saja menyelesaikan pidatonya, sesuatu yang tak diinginkan terjadi, di mana tiba-tiba saja ruangan tersebut meledak seketika. Telonius yang mengetahui ledakan itu tentu saja tak tinggal diam. Dirinya segera memerintahkan Markus untuk mencari siapa dalam pelaku pengeboman tersebut. Ternyata semua pelaku itu disebabkan oleh Diana sendiri. Ia melakukannya hanya untuk semata-mata agar dapat merebut kapal Exodus di bawah perintah dan kendalinya. Sementara Octavia saat ini kini dilanda asmara. Dan tak ada satu orang pun yang dapat menghentikannya untuk bertemu dengan Lincoln. Tak berselang lama setelah mereka puas melakukannya, tiba-tiba saja Finn datang menghampiri. Ternyata Finn sebelumnya telah mengikuti Octavia secara diam-diam. Dari pertemuan tersebut, Finn menawarkan penawaran kepada Lincoln bahwa dalam waktu dekat orang-orang langit akan segera tiba di bumi. Dan ketika hal itu terjadi, maka mereka akan menerapkan hukum dan aturan yang berlaku. Siapa saja yang memberikan ancaman atau dianggap sebagai musuh, maka mereka akan membunuhnya. Dan jelas hal tersebut tidak diinginkan oleh kelompok Lincoln sendiri. Sehingga Finn menawarkan agar Lincoln bersedia mempertemukan pimpinannya dengan Clark sebagai bentuk awal perdamaian mereka. Tak berselang lama setelah pertemuan itu, Finn kembali menghampiri Clark dengan tujuan mengatakan bahwa Clark harus melakukan pertemuan secara langsung dengan pimpinan orang barbar sebagai awal perdamaian mereka. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Clark begitu terkejut dibuatnya. Ia mengatakan bahwa hal itu sangatlah berbahaya. Mereka tidak mengetahui siapa Lincoln dan pimpinan mereka. Namun karena Finn terus saja bersikeras akan hal itu, hingga pada akhirnya Clark setuju untuk melakukan pertemuan tersebut. Dan sebelum itu terjadi, Clark secara diam-diam mengabarkan semuanya kepada Bellamy bahwa dirinya akan melakukan pertemuan dengan kelompok Grounders. Tak hanya itu, Clark juga meminta agar Bellamy membawa persenjataan untuk mengantisipasi akan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin saja terjadi. Let me have a look at that. So good for something. Sorry, but that was awkward. Shut up. Kini tibalah waktu pertemuan itu, di mana Clark bertemu dengan pimpinan Lincoln yang bernama Anya. Clark tanpa basa-basi mengatakan bahwa mereka bisa hidup berdampingan tanpa ada harus pertumpahan darah. Namun hal tersebut tentu tak bisa diterima. Anya mengatakan bahwa saat pertama kali Clark mendaratkan pesawat ke wilayahnya itu sudah menunjukkan peperangan. Dan bahkan menangkap serta menyiksa Lincoln bagai seperti hewan. Clark yang mendengar hal tersebut berusaha meyakinkannya serta berjanji bahwa hal tersebut tidak akan terulang kembali. Dan pertemuan itu nampaknya tak berjalan dengan mulus, di mana Jasper yang ada di sana tiba-tiba saja menembaki kelompok Anya hingga membuat aksi baku tembak terjadi di antara mereka. Shoot! Clark, run! Sementara di luar angkasa diperlihatkan Diana telah berhasil mengambil alih stasiun Ark di bawah perintah dan kendalinya, dan bahkan telah menguasai pesawat Exodus yang akan digunakan untuk meluncur ke bumi. Namun sebelum Diana mempergunakan pesawat tersebut, ia akan memisah stasiun Ark dengan stasiun-stasiun lainnya. Dan ketika hal itu terjadi, maka akan menyebabkan sebagian penduduk yang tinggal di sana akan meninggal secara mengenaskan. You don't know that! Jasper fired
fired the first... Told you we couldn't trust the grounders. I was right. You're welcome. The Exodus ship. Wait. Something's wrong. Season 1 episode 10. Claire yang melihat bahwa pesawat sebelumnya telah terjatuh tak jauh dari lokasi mereka tentu saja bergegas ke sana untuk mencari siapa saja yang menjadi korbannya. Sementara Raven akan mencari kotak hitam dari pesawat itu untuk menyelidiki penyebabnya. Dan tepat di malam harinya tanpa sengaja mereka menemukan Murphy dengan kondisi luka di sekujur tubuhnya. Murphy harus menjadi bulan-bulanan dari kelompok Grounders dan bahkan juga mereka menyiksanya hingga babak belur dibuatnya. Dan hal tersebut dibuktikan ketika Claire menemukan sebagian kukunya telah hilang. Tak berselang lama setelah kedatangan Murphy ke tempat mereka membuat seluruh orang-orang termasuk Claire harus mengalami muntah darah. Dan ternyata yang menyebabkan semua itu adalah Murphy sendiri. Orang-orang bumi melepaskannya dengan begitu saja bukan tanpa alasan. Mereka melakukannya dengan tujuan pembalasan dendam setelah apa yang telah terjadi sebelumnya di sebuah jembatan. Dan Murphy merupakan senjata biologis bagi mereka yang penyakitnya dapat menyebar dan begitu mematikan. What the hell is it? Wash your hands now. He's dead. Claire yang mengetahui semua kejadian tersebut tentu tak tinggal diam. Ia segera melakukan karantina serta memberitahu agar menjaga jarak satu sama lainnya. Tak hanya itu, Claire juga memerintahkan Octavia untuk mendatangi Lincoln dengan tujuan mencari obat agar dapat menghentikan penyebaran virus yang dimaksud. Namun semuanya sia-sia belaka, di mana penyakit biologis itu tak mempunyai obat penawar apapun. Dan bahkan kelompok Lincoln akan melakukan penyerangan saat fajar telah tiba. Get back to your posts. Okay. But the grounders don't use the sickness to kill. And they're attacking at first light. Di saat kondisi mereka telah terpapar seutuhnya membuat Claire juga harus mengalami hal yang sama. Dan ternyata penyakit biologis yang dibawa oleh Murphy hanya berlangsung sementara saja. Dan hal tersebut dibuktikan terlihat kondisi dari Murphy kini sudah membaik daripada sebelumnya. Begitupun Bellamy, Finn, Raven, dan lainnya telah mempersiapkan segalanya untuk menyambut kedatangan orang-orang bumi. Finn mengatakan jika mereka melawan dengan kondisi seperti ini sudah dipastikan mereka akan kalah. Dengan hal itu ia berencana meledakkan jembatan yang merupakan satu-satunya jalan penghubung menuju ke tempat mereka. Dengan tujuan memperlambat pergerakan musuh. Dengan hal itu ia mempunyai cukup banyak waktu untuk memulihkan kesehatan dan stamina kelompoknya yang telah terpapar. Namun yang jadi permasalahan siapakah di antara mereka yang bersiap meletakkan bom di jembatan yang dimaksud. If we do this and it doesn't work... Some space! Lay him down! I'm scared. Hey, big brother. Kini tibalah waktu yang dinanti-nantikan. Ternyata seseorang yang akan meletakkan bom di jembatan tersebut tak lain dan tak bukan adalah Raven sendiri. Ia melakukan hal berbahaya itu hanya untuk semata-mata melindungi Finn dari sesuatu hal yang tidak diinginkan. Begitupun dengan kelompok A-nya di saat itu juga sudah mulai melakukan pergerakan penyerangan. She's still building the bomb. Shoot, Jasper! Shoot! He did it. You hesitated. And Bellamy asked who was gonna take it.
Season 1 episode 11. Setelah ledakan yang telah terjadi di sebuah jembatan, Clark dan Bellamy tetap waspada akan serangan belasan dari orang-orang bumi yang mungkin saja terjadi kapan saja. Begitupun dengan Murphy di hari itu juga mendapatkan kesempatan untuk kembali bersama dengan kelompoknya. Namun Bellamy dan lainnya tidak menyadari bahwa Murphy lah yang telah membunuh salah satu dari kelompok mereka sendiri. Tak hanya itu, Murphy juga saat ini telah bekerja sebagai penggilingan tungku daging yang merupakan satu-satunya tempat persediaan makanan mereka. Sehingga dirinya mempunyai kesempatan untuk melakukan pembalasan dendam tentang apa yang dilakukan Bellamy selama ini terhadapnya. Dan tak butuh waktu lama, tiba-tiba saja tempat tersebut telah hangus terbakar yang menghanguskan seluruh sumber makanan serta persediaan mereka. Clark dan Bellamy tidak mempunyai cukup banyak bukti untuk menuduh Murphy sebagai pelakunya. Namun Clark hanya berfokus bahwa satu-satunya cara untuk tetap bertahan hidup mereka harus segera melakukan perburuan atau mereka akan mati kelaparan. Dan Bellamy akan mempersenjatai mereka senjata satu demi persatu untuk melindungi diri dari serangan Grounders. Namun baru saja beberapa langkah untuk melakukan perburuan, Clark tiba-tiba saja mendapatkan serangan yang membuatnya pingsan seketika. Finn dan Clark kali ini harus dibawa markas milik Grounders. Dari pertemuan tersebut, Anya tanpa terduga memperlihatkan mereka seorang gadis yang mengalami luka ledak yang cukup parah. Ternyata alasan Anya menculik Clark dan Finn adalah untuk membantunya menyembuhkan luka yang dialami gadis tersebut. Dan yang menyebabkan luka itu tak lain adalah sebuah ledakan yang telah terjadi sebelumnya di sebuah jembatan. Jika Clark tak mampu menyelamatkan gadis tersebut, maka Anya tak segan-segan membunuh Finn di saat itu juga. There's fluid pressing on her lung, moving any air on the left. She's drowning in her own blood. The force of the explosion, it hit her in the chest. I can't breathe. Dari segala upaya Clark untuk menyelamatkan gadis itu tak semudah yang dibayangkan. Clark dan Finn tidak mempunyai peralatan lengkap untuk melakukan operasi. Ditambah lagi bahwa keadaan sang korban saat ini terlihat cukup parah, sehingga gadis tersebut harus meninggal. Anya yang telah mengetahui akan hal itu akan segera melakukan eksekusi mati terhadap Finn di hari itu juga. Take him away and kill him. No. No! Please! That was how much eat? Val, what about Clark and Finn? Sementara di stasiun Ark diperlihatkan kondisi di sana cukup berantakan. Setelah Diana mengambil paksa pesawat Exodus serta memisahkannya dengan stasiun-stasiun lain yang menyebabkan kerusakan yang tak terkendali, termaksud kekurangan oksigen di tingkat tertinggi. Marcus yang melihat akan hal tersebut berusaha melakukan segala cara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Namun sekali lagi usaha tersebut tak semudah itu, di mana aliran listrik yang menghubungkan oksigen ke tempat mereka telah padam, yang menyebabkan Marcus dan Thelonious tak mempunyai cukup banyak waktu untuk memperbaikinya. Marcus saat ini hanya bisa menggunakan oksigen cadangan yang begitu terbatas untuk beberapa orang saja, dan dirinya tetap akan berusaha untuk menyelamatkan yang lainnya, termasuk Abby yang saat ini tak diketahui akan keberadaannya. Season 1 episode 12. Bellamy telah mempersiapkan segalanya untuk kembali melakukan pencarian terhadap Clark dan juga Finn, termaksud mempersiapkan bubuk mesiu untuk membuat ledakan yang lebih besar daripada sebelumnya. Begitupun dengan Clark, di malam itu juga akan dieksekusi mati sebagai bentuk hukuman yang diberikan kepadanya. Namun sebelum itu terjadi, Anya akan menuju ke suatu tempat yang mereka sebut sebagai api sinyal. Api sinyal merupakan peringatan bagi Grounders atas ancaman berbahaya dari kelompok Reapers yang merupakan musuh bebuyutan bagi kelompok mereka sendiri. Is the boy dead? Good.
kill the girl. Tak berselang lama dari itu, kini tibalah waktunya untuk melakukan eksekusi mati tersebut. Namun siapa sangka sesuatu hal yang tak terduga terjadi. Ternyata seseorang yang membawa gelar serta menyelamatkan mereka berdua tak lain dan tak bukan adalah Lincoln. Lincoln rela membunuh serta berkhianat terhadap kaumnya bukan hanya semata-mata karena dirinya mencintai Octavia. Namun apa yang dilakukan oleh kelompoknya merupakan perbuatan yang salah. Saat ini mereka telah berada di salah satu gua yang merupakan jalan utama bagi kelompok Reapers. Reapers merupakan musuh bebuyutan dari Grounders yang telah mendiami Gunung Dewader dengan waktu yang cukup lama. Dan untuk bisa keluar dari gua tersebut ternyata tak semudah yang dibayangkan, di mana kelompok Reapers rata-rata selalu saja mengawasi gua itu seiring waktu. Dengan tak adanya pilihan lain, Lincoln akan mengalihkan perhatian mereka. Sementara Finn dan Clark akan terus berlari mengikuti peta yang telah Lincoln berikan kepadanya. Finn, come on. We need to keep moving. Gotta go. Get up. Get up. Di tempat lain diperlihatkan Murphy kembali melakukan pembunuhan terhadap salah satu kelompoknya untuk melakukan pembalasan dendam. Namun sialnya aksinya kali ini harus diketahui oleh Jasper, yang tentu saja hal itu akan membahayakan nyawanya sendiri. Sehingga dengan terpaksa ia akan menyandera Jasper di saat itu juga. Bellamy yang mengetahui akan semua kejadian itu tentu tak tinggal diam dibuatnya. Begitupun dengan Raven yang telah berhasil menemukan sebuah celah untuk memasuki Palkat tersebut melalui lubang ventilasi. Bellamy berusaha melakukan negosiasi bahwa yang diinginkan Murphy saat ini adalah dirinya. Sehingga dengan hal tersebut Bellamy bersedia memasuki ruangan itu dengan seorang diri. Dengan catatan bahwa Murphy bersedia melepaskan Jasper sebagai gantinya. Namun hal tersebut sempat ditolak oleh Octavia. Jika Bellamy memasuki tempat itu, maka sudah dipastikan Murphy akan membunuhnya. Namun kalau dirinya tidak melakukannya, maka Jasper yang akan meninggoy. Murphy yang melihat Bellamy berada tepat di depan matanya tentu saja membuatnya begitu bahagia. Karena di hari ini ia akan melakukan pembalasan dendam tentang tindakannya yang tega menggantungnya di sebuah pohon beberapa bulan terakhir. Mendengar semua itu membuat Bellamy tak mempunyai pilihan lain untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sementara Raven yang berhasil membuka pintu Palkat tersebut membuat Murphy menembakinya secara membabi buta. Grounders will take care of Murphy. Di stasiun luar angkasa diperlihatkan Telonius akan mengambil suatu keputusan yang begitu beratnya, di mana ia berencana menggunakan stasiun ARK untuk mengantar beberapa orang agar dapat menuju ke bumi. Dan jika hal itu dilakukan, maka seluruh stasiun yang ada di ARK akan lenyap seketika. Telonius mengatakan bahwa lebih baik mati karena mencoba sesuatu daripada mati tidak melakukan tindakan apa-apa. Season 1 episode 13. Raven saat ini harus mengalami luka tembak yang cukup parah. Clark yang melihat akan hal itu hanya bisa menutupi luka tersebut tetapi tidak mengeluarkannya. Karena mereka saat ini harus segera meninggalkan tempat perkemahan sembari mencari tempat yang telah Lincoln katakan sebelumnya. Ternyata saat Clark dan Finn berada di dalam gua, Lincoln mengatakan bahwa para Grounders akan melakukan serangan pada malam harinya. Dan jika hal itu terjadi maka sudah dipastikan mereka semua pasti akan meninggoy. Namun baru saja beberapa langkah melakukan perjalanan, tiba-tiba saja mereka sudah mendapatkan serangan yang tak terduga. I don't know.
Ternyata yang melakukan serangan terhadap kelompok Clark merupakan seorang mata-mata atau pengintai dari Anya. Mereka melakukan hal itu agar Clark dan Bellamy tidak meninggalkan tempat perkemahan sesuai dengan rencana Grounders. Dan hal itu berhasil membuat Bellamy mempertahankan posisinya sembari menyambut peperangan di antara mereka. Bellamy saat ini hanya memiliki 500 peluru, 25 senapan dengan masing-masing 20 peluru, serta memiliki beberapa granat yang Raven telah rancang sebelumnya. Tak hanya itu, mereka juga memiliki radang ranjau yang telah dipasang dari berbagai sudut tertentu. Dengan semua perbekalan yang mereka miliki, Bellamy yakin akan bisa memukul mundur para kelompok dari Grounders. Sementara Raven sendiri harus mendapati kenyataan yang begitu pahit, di mana peluru yang tidak sempat dikeluarkan sebelumnya harus bersarang di tulang belakangnya, yang tentu hal itu menyebabkan pendarahan internal. Finn yang mengetahui semuanya tentu tak akan membiarkan hal itu terjadi, sehingga ia berencana kembali menemui Lincoln dengan tujuan meminta obat penawar agar dapat menghentikan pendarahan yang dimaksud. Malam hari kini telah tiba, di mana waktu yang tepat bagi Grounders untuk melakukan penyerangan, dan hal itu benar adanya. Para kelompok Grounders menyerang bagai hantu, yang menyebabkan Bellamy dan lainnya cukup kewalahan dan harus kehilangan beberapa peluru mereka. Ternyata yang menyebabkan Grounders akan melakukan penyerangan secara bertahap tak lain dan tak bukan adalah Murphy. Sementara Finn pada akhirnya berhasil menemui Lincoln serta mendapatkan obat penawar yang dibutuhkan. Tak hanya itu, Finn juga pada akhirnya mendapatkan ide bahwa satu-satunya cara untuk bisa mengalahkan Grounders adalah meminta bantuan dari Reapers, yang merupakan musuh bebuyutan mereka. Begitupun dengan Octavia, di malam itu harus terkena anak panah yang membuatnya terluka dan kesulitan untuk berjalan. Lincoln yang melihat kekasihnya tak berdaya meminta izin kepada Bellamy agar segera membawa Octavia ke suatu tempat yang lebih aman. Mendengar hal tersebut tak ada pilihan lain, Bellamy harus merelakan hal itu. Di saat keadaan bahwa Clark tak mampu memenangkan pertempuran, dengan terpaksa ia harus menepuk Palka tersebut. Walaupun kenyataannya bahwa Bellamy dan Finn masih berada di luar sana, karena hanya itu yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan yang tersisa di antara mereka. Sementara di stasiun Ark diperlihatkan Telenius dan lainnya berusaha memisahkan stasiun dari sistem utama mereka, karena hanya itu pilihan yang dapat mereka pergunakan untuk meluncur ke bumi tanpa menggunakan pesawat Exodus. Tingkat kecelakaan ketika memisahkan stasiun jauh lebih besar dibanding tingkat keberhasilannya, yang mana mereka hanya bisa selamat sekitar 5% dari 95% kegagalan. Mengetahui akan semua itu, Telenius hanya bisa mengatakan bahwa jika dirinya tidak mencoba, maka mereka semua pasti akan mati di luar angkasa. Dan tepat di hari itu juga mereka telah memutuskan untuk segera meluncur ke bumi. Namun ketika hendak saja melakukan hal itu, sesuatu yang tak diinginkan terjadi, di mana Sinclair tak bisa memisahkan stasiun tersebut secara otomatis, yang artinya seseorang harus keluar untuk melakukan peluncuran secara manual, dan seseorang yang akan melakukannya adalah Telenius sendiri. Thelonious, where are you? Abby. They won't find anyone alive. There are trees everywhere.
Find the rest of our people, Abby. Setelah keberhasilan Abby dan Marcus menuju ke bumi, membuat Claire dan lainnya juga telah berhasil mengalahkan para kelompok Grounders. Namun perjalanan mereka tentu tak sampai di situ saja, di mana ketika Claire baru saja keluar dari pintu Palka, tiba-tiba saja penduduk Gunung Dewadar menyerang serta menangkap mereka semuanya.